nantinya ya, takutnya Xavier di sini bisa ke pick off kalau masuk ke rumput sendirian. Plus dia kan memang escape mechanism-nya kecil ya dari Xavier sendiri. Cuman mengandalkan sprint. Yes, atau kalau nggak sprint flicker. Ya, tapi jarang banget kan Xavier juga pakai flicker sebenarnya. Ya, lebih cepat cooldownnya buat sprint juga kan 1 second. Karena dari 3 hero pertama yang diamankan oleh Aura, Xaviernya masih cukup aman nih. Betul. Belum Xaviernya ada masih cukup aman nih berada di belakang. Kita tahu di sana ada penggunaan Xavier, itu jarak antara Xavier dan juga rekan-rekannya lumayan loh. Betul. Jauh juga. Lumayan ada jarak di mana dia bisa membantu juga dari crowd control yang dia milikin. Sebenarnya itu satu band terakhir. Brody? Brody. Ya, Yes, Brody yang dia Dihilangin. Dihilangin banget Ini Clover. nutup hero Clover loh. semuanya sih, hampir semuanya. Betul. Plus Popo-Gupa udah diambil di juga. Epic, bener. Betul, jadi kayak pemilihannya bakal sedikit dibatasi ya untuk Clover sendiri. Tergantung siapa yang mau dimainkan untuk seorang Clover kali ini. Karena masih ada Povius, tapi kayaknya sulit banget sih dari Povius sendiri kalau memang dipegang Beatrix oleh masih seorang. ada loh. Ruby ada. Beatrix juga masih ada. Beatrix Ini masih lebih ada. memaksakan dia biar ngambil Beatrix Beatrix juga ya? gak sih? Iya. Tapi setidaknya kemarin penggunaan Beatrix-nya Clover juga bukan Oke. main-main loh. Iya. Dan itu pun berhasil menghantarkan mereka untuk bisa melaju ke babak ini. Betul. Time and tide wait for no Yeah. man. Time and tide. Time and time Beatrix. Beatrix. Tumben pulung benar. Tumben, boleh. Karena memang itu satu-satunya marksman yang tersisa. Tersisa, kan? iya. Ya ada clean juga memang masih, tapi Beatrix jauh Nah. lebih oke lah buat late game ya. Wah tuh coba lihat tuh, widih ada kakak-kakak. Ya! Cah, kenapa sih? Ya! Gila. Ah. Awas ya kamu pulung ya kali. Nanti habis match ini break, bertemu kita. Ya! Aduh. Gua langsung tidak bisa terdiam tanpa kata gua pokoknya. Sedih tanpa kata. Tapi 2 pick terakhir nih. Ya ampun ini. Aduh. Aduh kakak. Nah Yuhu Geng udah hadir juga. Plus ada kakak Jenny juga itu kembali hadir. Ada tulisan apa ini? Coba kita ingin lihat dulu. Apa itu tulisannya tuh nggak kelihatan nih masalahnya. Coba di zoom. Coba di zoom. Nah Waduh. ini dia. Di zoomnya ke di-zoom berubah. Clover. Yes, MPL ID Your season team 9. is picking. Semangat EVOS Legend. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Bodoh. Kakak Sharon emang nih idola aku. Hilda dan juga Hylos. Iya. Wow. Ini tebel banget sih aura di area depannya. Ya karena ini yang mereka butuhkan untuk bisa menabrak ke belakang loh. Kalau enggak Xaviernya bakal santuy banget, nge-camp juga dia di belakang. Bisa-bisa aja gitu. Sebentar. Ini Hildanya XP ya? Hildanya Atau kayaknya. Hylosnya XP ya? Hylos ya. Hylos Hylos XP XP ya? deh kayaknya. Alright. Ini oke. Tebel. EVOS mereka udah Flavi pernah menggunakan Hylos untuk berada di XP-nya. Betul, oke. Oke. Ini butuh armor penetration gak sih Yap. dari Evo sendiri? Direct Iya, sejauh bener, ini masih betul banget. terbuka loh. Ya, itu opsi Apakah yang bagus. Direct akan langsung diamankan pula? pilihan yang bagus tentunya Yep. Direct. Tapi gimana caranya EVOS mereka tabrak depannya, tapi Chow yang Chow menjadi ternyata. pilihan terakhir untuk EVOS Legends. Oke, ngeliat dari grafiknya, EVOS mereka cukup stabil Yap. sih dari segi physical damage, magic dan juga Oke. mungkin defensifnya ya. Yap. Tapi aura nih yang cukup meresahkan kalau tebel depannya nggak bisa ditembusin. Iya. Ini susah banget buat EVOS buat team fight-nya. Tapi plusnya EVOS adalah mereka punya Xavier. Mystic Field-nya akan sangat mengganggu untuk pergerakan Hilda, Yes. Hylos dan juga Karina. Benar. Oke. Ini dia, kelima hero udah langsung diamankan dari kedua tim. Tapi MPL Arena untuk opening dari game pertama kita dari match pertama kita mau dengar dulu suaranya. MPL Arena. Wow. Ini dia semangat yang membara tentunya untuk mengawali match pembuka kita di game yang pertama Best of 5 series antara Aura Fire dan juga EVOS Legend. Siapakah yang akan mengambil game pertama? Langsung saja kita menuju ke dalam Land of Dawn. Oke. Dan ini dia Land of Dawn pun sudah akan memberikan kita cerita yang baru lagi di game yang pertama ini. Di mana Oh. dia playernya akan langsung mengisi role-nya masing-masing, akan langsung mengisi pose-nya pula terlihat. Facehugger langsung berada di area mid untuk menghilangkan satu wave minion. Sementara dari masing-masing jungler akan langsung mengamankan ke arah purple buff mereka. Lihat Godiva udah mulai merusuh kali ini ke arah pemain dari EVOS. Masuk ke area jungle invasi yang dilakukan. Permainan cukup agresif dari seorang Aura. Dari Godiva. Kali ini Facehugger bakal coba dikejar. Namun masih bisa bertahan tentunya dari Godiva. RKT bakal coba untuk diharas. Oh, tidak mau pulang tentunya. Gak mau melepaskan kesempatan kali ini. Godiva terkena efek slow dan mungkin bakal menjadi first blood untuk EVOS Legend di 1 menit kita yang pertama. Wow, Godiva terlalu dalam seperti kandang untuk kali ini. RKT
babak bukaan yang sangat-sangat baik. Di mana satu ban yang lengkap dengan velg-velgnya berhasil menangkap langsung ke arah dua player dari Aura dan juga di arah yang berbeda. Clovernya dengan menggunakan Renner berusaha menghilangkan satu wave minion, tapi Kabuki berhasil juga untuk melakukan zoning dan juga mengamankan shield turret yang ada di area bottom lane yang pastinya udah menambahkan lagi ke arah gold yang dia miliki. Ya ini cukup menguntungkan sih untuk EVOS Legends karena secara nggak langsung Facehugger dan juga Godiva akan tertinggal secara EXP-nya ya kok. Ya, dan juga ini mengakibatkan misalnya nggak bisa melakukan gaggingan. Yap. REKT satu hit terakhirnya menjadi milik dari Karina. 1 poin killnya pasti akan membantu lagi dari perolehan gol. Sementara itu untuk kali ini Clovernya langsung diajar oleh 3 orang sekaligus. Gak ada bala bantuan. Critnya pun baru hadir cukup terlambat dan mereka kehilangan satu outer shield turret yang ada di area bottom lane. Wow, dibalaskan 2 poin kill di 1 menit berikutnya untuk Aura Fire kali ini. Dan ini memang sebenarnya mungkin rotasi yang perlu diperhatikan juga ya sama EVOS Legends, di mana Aura tentunya dengan draft komposisi seperti ini mereka memungkinkan banget untuk main masuk invasi ke area jungle ya di early. Yap, itu coba lihat cowoknya tadi berusaha ingin masuk tapi ternyata ada 2 orang sekaligus. Tapi Renner rapatinya nggak kena juga karena Kabuki kehabisan mana. Dikejar habis-habisan, ada Mystic Field dikeluarin tapi nggak kena juga. Sementara itu untuk Versik berhasil masuk ke bagian belakang dan 1 hit terakhirnya masuk langsung. No way to run untuk pergerakan Popol dan Kuba. Sementara kali ini lihat Godiva kalau coba untuk merusuh dan banget Tempest of Blade mulai dibuka oleh seorang Versik. Facehugger mulai memberikan coveran kali ini. Mencoba menangkap ke arah seorang Versik namun masih bisa survive. Masih bisa ditarik ulur dari pemain EVOS Legends di area bawah. Tidak ada akan yang tumbang lagi dari Aura Fire. Yap, sementara itu untuk masing-masing talentnya nih udah terlihat ya Mawah. Ya, sama seperti untuk Hai dan juga Versik yang dimana mereka dengan Demon Slayer-nya kali ini akan berjuang untuk cepat mendapatkan objektif mereka di area dari jungle-nya. Ini Patrick kena lagi. Clovernya selain dari hero-nya yang emang diilangin, emang sosok playernya juga di dalam. Sosok hero yang sedang bermain pun dikejar habis-habisan Om. Ya, dan untuk marksman-nya ya, bahas soal marksman di sini physical attack nambah, movement speed cuma 2 untuk Kabuki dan ada 1 untuk attack speed dia. Oke. Inilah talent-talent yang udah diamankan ya Om Awa ya. Betul. Dari masing-masing playernya. Jadi buat teman-teman di rumah kan biasanya nanya tuh Bang, coba lihat set emblem Bang. Nah, ini langsung di screenshot aja. Nih sekarang. langsung kalian screenshot aja, tapi kan sesuai situasi dan kondisi juga ya. Nggak Iya. semuanya juga kalian gas kayak gini. Kadang gas sekalinya ngambil nggak diimprove gitu loh. Sabar dong, sabar. Cuma dong, copy sabar. paste aja ya, sabar pulung puasa. Oke, dan sementara kali ini lihat permainan yang cukup agresif masih dibawakan dari Aura sendiri, mulai ngebuka kali ini dari garis PP-nya dan bahkan 1 buah downing light dari seorang Creep mencoba untuk mencicil, tapi ternyata Clover masih bisa survive dan mundur ke area belakang. Sementara Hai berada di paling depan mencoba untuk merusuk ke arah seorang teammate. RKT yang akan menjadi korban sandbag di area depan, tentunya tumbang di tangan pemain dari Aura Fire. Wow, belum cukup damage sepertinya dari EVOS Legends hingga mereka masih gagal untuk menghalau pergerakan pemain Aura Fire yang langsung tabrak aja. Glorious Pathway dikeluarkan, mereka paksakan masuk dan berhasil mendorong mundur pergerakan pemain dari EVOS Legends. Bahkan ada 1 sprint tadi yang digunakan pula oleh Clover sehingga dia Masih bisa survive. langsung ngacir aja bro. Langsung ngacir aja Mama. Karena memang mungkin dia merasa juga belum ada damage yang cukup ya dari EVOS Legends. Dan ini memang permasalahan dari seorang Xavier yang dimana masih butuh item banget. Betul. Clock of Destiny, Lightning Cruncher itu perlu banget untuk seorang Xavier. Tapi kali ini dari Aura Fire mereka bakal coba bermain sangat amat objektif di area atasnya. Downing Light lagi-lagi bakal coba di-judge dengan cukup mudah. Anti-match mengusir pergerakan dari Godiva aja daripada dia terpick off. Setidaknya itu bisa membuat anti-match lebih bertahan di skirmish di area atas. Wow, ini belum 5 menit ada 2 outer turret yang memang udah ditumbangkan oleh Aura Fire. Iya. Efektivitas dari penggunaan Popol yang Kupa emang benar-benar dipaksakan juga di sini. Emang benar-benar dimaksimalkan di sini. Betul. Satu di bagian bawah, satu di bagian atas, semuanya udah hancur. Dan mereka mendapatkan objektif yang hingga nanti kalau di tengah udah didapetin pula, ini linknya bakal terancam banget sih Om Wawa. Iya. Purple buff-nya pasti bakal kangen banget dia tuh. Iya, dan hanya akan mengarah ke Guardian Helm. Sebentar lagi jadi sih buat Guardian Helmnya. Dia akan jauh lebih tanky untuk di garis depan. Kabuki udah punya BOD. Jadi ini 5 menit awal yang berjalan sesuai dengan skenario Oke. bagi Aura Fire. Nah
Itu dia tuh. Iya, dan bahkan dari Flavinya, Bri dia cukup mengarah ke arah dominansitas aja sih di sini. Dia pakai Conclusive Blast yang memiliki punya damage juga kan sebenarnya. Jadi Clover bisa dibilang ini bakal ada sedikit tarik ulur sebenarnya dari Clover dan juga Flavia di area bawah. Dan itu buying time yang cukup banyak banget buat Aura Fire untuk pegang kontrol di area mid dan juga atasnya. Sementara ada satu movement lagi yang bisa dilihat. Linknya memaksakan untuk bisa mendapatkan satu auto turret di bagian top lane-nya. Tapi ternyata purple buff-nya. Yang hilang. Purple buff-nya menjadi korban dan sekarang Glorious Parway dikeluarkan kembali. Apakah Flavia akan tetap memaksakan masuk ke bagian dalam? Karena untuk sekarang Versiknya terlihat sedang parkour di antara dinding-dinding Land of Dawn. Tapi Godiva sepertinya mulai hadir untuk langsung menagih uang kos 7 tahun yang belum dibayar nih kayak Mak kosnya ini Godiva ya, jadi mak kos dulu. Tapi ngelihat dengan adanya kehadiran dari seorang Hilda, ini membuat lane juga sebenarnya nggak bisa bermain terlalu agresif. Plus di posisi saat ini, EVOS saja mereka lagi mungkin bisa dibilang nggak unggul dengan perbedaan network 4.000 kali ini membuat Versik pun tidak mau terlalu gegabah melakukan team fight bersama dengan Aura sendiri. Jadi ketika split push dia benar-benar harus lebih peka sama minimap. Oke, sementara itu di area mid. What are you doing, teammates? Dan tertangkap basah. Hilang sudah satu player dari EVOS Legend. Oke, mereka mendapatkan 2 poin kill duluan. Tapi ternyata mereka dihabisin satu persatu. Bahkan dari sisi objektifnya pun menjadi korban pula. Glorious Parway langsung dikeluarkan begitu aja. Bahkan Benannya kali ini langsung dikeluarkan. Tapi di bagian belakang Godiva seorang diri memaksakan keadaan di mana sekarang Godiva down tanpa membawa hasil apapun. Terlalu memaksakan masuk sampai turret di kedua di area midnya membuat Godiva tentunya harus terpick off kali ini karena dia sempat menelan damage dari turret juga ya. Dan memaksakan sebenarnya untuk memberikan poke damage ke arah 2 personil dari EVOS Legend di area midnya dan memang sebenarnya permainan agresif yang dibawakan sama Godiva ini bagus memang. Invasi masuk ke area jungle, mengganggu junglernya Versiknya yang benar-benar harus habis-habisan. Tapi terkadang minusnya dari Godiva ini dia kadang mungkin suka kurang kalkulasi damage sih. Agak terlalu mojok emang. Ya kan itu kan ada di Samsung Galaxy Ways to Victory tadi. Maksimalkan permainan Godiva. Punish dia. Maksimal banget sih sebenarnya. Kalau dia udah terlalu ke dalam di paris sama EVOS Legends ini masih ada chance untuk bisa kembalikan keadaan juga. Nah itu dia tuh. Oke, Clovernya coba lihat ada satu tembakannya akan langsung kena ke arah siapa karena untuk sekarang masih belum dilepaskan tembakannya. Kita yang kereketan dan kena pula ke arah popolnya. Pinggang kanannya pun terserempet oleh tembakan Renner Rapat yang dikeluarkan. Udah harus mulai respect sepertinya di menit ke-8 kali ini. Tapi apakah Aura Fire mereka mampu untuk mempertahankan kekonsistenan mereka? Versi kali ini udah mulai maju. Facehager bakal coba dituju, masih punya Black Shoes tapi tidak bisa selamat dari Facehager karena Black Shoes-nya belum ada. Tapi sementara itu dari Versi mendapatkan seorang Godiva. Flavi mendapatkan seorang anti-match tapi lihat item Kupa karena seorang Versi. Tapi di depan dari High-nya menumbangkan crit untuk di sisi belakang. Sementara Flavi masih mau lebih. Kali ini bakal tarik ulur terlebih dahulu tapi ternyata Flavi belum memiliki HP yang cukup untuk mengganti mananya dan bahkan dari High-nya masih mencoba untuk mengejar karena seorang vertikalitas terlebih dahulu. Versik masih bisa survive. Pertempuran di antara kedua junglernya pun belum membuahkan hasil, belum bisa membawa masing-masing dari jungler. Tapi setidaknya coba lihat di EVOS Legend barusan. Mereka berhasil membawa 4 pemain Aura untuk langsung dipulangkan ke arah base-nya Om Wawan. Ya sinilah yang berbahaya dari EVOS Legends adalah bahwa mereka bisa sanggup untuk menahan inisiasi dari lawan-lawannya. Dan terlihat juga udah 2 kali berarti dari Aura Fire. Ada satu yang tadi Godiva keculik sendirian, yang kedua juga tadi terlalu maju, terlalu dalam. Waduh, Way of Dragon-nya juga udah connect walaupun tadi agak mentok ke arah dinding. Tapi sekarang setidaknya di saat ada Lord yang normal udah mulai hadir. Mereka kekurangan 1 player 5 lawan 4. Dan sekarang seharusnya EVOS Legend bisa sedikit maju ke bagian depan. Melakukan zoning pula ataupun mereka mendapatkan posisi jauh lebih baik lagi. Untuk bisa mendapatkan ke arah Lord tersebut. Belum lagi dari Infinite yang udah langsung dikeluarkan. Mystic Field-nya juga tadi belum juga dikeluarkan. Sementara untuk Lampinya akan sedikit mundur ke bagian belakang. Tapi REKT nge-zoning langsung ke arah Facehager. Karena sekarang Mystic Field-nya juga udah berhasil mendapatkan ke arah Lampi. Karena Lampinya berusaha untuk kabur dari arah tersebut. Dengan Glorious Parway walaupun di bagian belakangan zoning leg juga yang langsung dikeluarkan. Dan juga kena ke arah tubuhnya. Tapi aja ada shutdown yang tercipta. Dan Clover berhasil melakukan itu semua. Bahkan untuk kali ini kita lihat aja. Ada lagi Libero Poison double kill pun berhasil dilakukan. Lordnya terbuka bebas untuk EVOS Legends. Ini bagus banget, tarik ulur yang dimainkan sama EVOS Legends. Mereka paksa Fluffy untuk low terlebih dahulu. Habis itu mereka baru incer High-nya. Karena mereka tahu Fluffy gak bakalan bisa balik untuk nge-cover. Dan jangan lupakan Mystic Field-nya tadi yang mengganggu banget. Benar. Gak ada yang bisa jalan masuk dalam zona Mystic Field dan replay by Samsung Galaxy A Series. Lihat High-nya terkunci.
oleh Mystic Field-nya. Gak bisa kemana-mana dan semua yang mau ke sana juga langsung dipanis karena posisi dari Creed sendiri. Dia bermain super safe dari bagian belakang bersama dengan Clover. Clovernya bener-bener gak ada yang bisa nangkepin dan ini sulit banget. EVOS aja mereka tahu, PR mereka adalah mereka harus rontokin dulu defensif dari Aura Fire di area depan. Cicil ngasih poke Buat damage separuh, aja. ajak fight. Benar, buat separuh mereka ganti target, mereka incer damage dealer-nya. Oke, karena untuk Hylo sendiri armornya nggak begitu baik. Tapi darahnya Darahnya tebal. panjang banget. Panjang. Cuman barusan lewat Nibiru Pageant yang dikeluarkan. Itu berasa loh tadi loh damage-nya. Deres banget darahnya langsung menghilang juga. Ya mungkin karena dengan item yang sudah jadi juga sih buat si Clover ya. Demon Hunter Sword pastinya sudah ada dikombinasikan dengan Nibiru Station. Dan ya ini dia untuk serangan dari EVOS Legends sekarang. Yap, ini dia Glow Sparway dikeluarin tapi karena ini mungkin Lord masih yang pertama juga berhasil mereka dapatkan. Masih belum terlalu kuat dilepaskan begitu saja. Tapi setidaknya mereka berhasil akan menghancurkan satu objektif yang berbeda di arah yang lain. Karena sekarang purple buff-nya pun coba lihat aja udah akan langsung diinvasi loh Cimoma. Iya, ini Versik yang mungkin awalnya early-nya dia kayak purple buff-nya selalu dicuri. Tapi sekarang dengan invasi dari EVOS Legends sendiri di mana mereka udah dapetin 5 turret berturut-turut. Mereka akan bisa masuk ke area jungle dari Aura Fire ini gampang banget. Dari Link sendiri akan dapetin purple buff terus-menerus. Tapi apakah Aura Fire mau mereka menyerah begitu saja diinvasi? Tapi lihat the wave second connect dari seorang Hai. Terkena surprise lagi dan lagi. Oh, masih ada Winter Truncheon. Tapi ternyata dari seorang Hai masih bisa bertahankah? Bakal coba tarik ulur terlebih dahulu. Dia dicop. Tapi ternyata Versik bakal coba untuk menumpangkan kali ini. Double kill diamankan. Dia mau triple kill untuk seorang bocil. Tapi kali ini masih mau lebih. Wow. Versiknya hampir aja mendapatkan maniak. Namun untuk kill yang terakhir dia ambil oleh sang Creed dengan satu buah downing light. Keserempet Kamehameha menghilangkan Papalan Kupa dan kemenangan hadir untuk EVOS Legends di game yang pertama. Oh my god, EVOS Legend ini yang udah aku bahas tadi. Satu tim yang selalu dapetin momentum untuk balikin keadaan. Yap. Meskipun di awal ya mereka bener-bener terseok-seok banget. Dan kita tarik sedikit lagi. Ada. Ada tadi Kolius berbincang di atas panggung. Ini adalah game satu momentum.